Ya, Assalamualaikum. Ini penjelasan tentang rangkuman sedikit ya. Jadi, uji T ya, ini yang pertama adalah gunanya untuk membandingkan dua kelompok data. Nah, uji T ini kita bagi dua ya. Dia bisa untuk sampel berpasangan. Sampel berpasangan ini berarti dari datanya berasal dari sampel yang sama ya. Nah, di sini biasanya kita akan membandingkan data sebelum dan sesudah perlakuan. Kemudian yang satu lagi itu adalah digunakan untuk sampel yang tidak berpasangan. Ya, sampel tidak berpasangan ini maksudnya adalah sampelnya itu adalah datanya berasal dari dua sampel yang berbeda ya, atau dua kelompok. Nah, di sini kita akan membandingkan data dari dua kelompok sampel di mana perlakuannya berbeda pada saat yang bersamaan. Untuk langkah-langkah pengujiannya, yang pertama adalah seperti biasa ya, kita merumuskan hipotesa penelitiannya ya. Bisa apakah dia dua pihak kanan ataukah pihak kiri ya. Biasa ya. Kemudian indeksnya boleh pakai A dan B atau pakai 1 dan 2. Nah, ini kalau dua pihak H0-nya pakai sama dengan, H1-nya pakai tidak sama dengan. Uji pihak kanan, H1-nya pakai lebih besar, H0-nya kurang dan sama dengan. Uji pihak kiri berarti H1-nya kurang dari, H0-nya lebih besar dan sama dengan. Kemudian untuk gambar kurva ya, seperti biasanya kalau uji dua pihak itu berarti yang diarsir ada dua, yaitu kiri dan kanan. Ya, kemudian ini adalah uji pihak kanan ya, yang diarsir yang sebelah kanan. Uji pihak kiri yang diarsir sebelah kiri. Daerah yang putih seperti biasa ini adalah daerah penerimaan H0 ya. Kemudian untuk daerah arsiran itu adalah selalu daerah penolakan H0. Untuk uji dua pihak alfanya dibagi dua ya, kiri dan kanan ya. Jadi setengah alfa, setengah alfa. Sedangkan kanan dan kiri itu tetap utuh alfa saja ya. Kemudian langkah berikutnya yaitu tentukan taraf signifikannya ya atau alfanya dan derajat bebasnya. Untuk sampel yang berpasangan karena hanya ada satu kelompok data maka dB-nya adalah N-1. Kemudian untuk sampel tidak berpasangan ya, karena di sini kita punya dua kelompok data ya, maka derajat bebasnya yaitu N1 tambah N2 dikurang 2. Nah, di sini jumlah banyaknya N1 dan N2 ini bisa sama, bisa juga berbeda ya. Jadi tidak harus sama ya, walaupun mungkin di contohnya sama. Nah, setelah menentukan taraf signifikan dan derajat bebasnya, kemudian kalian lakukan perhitungan statistikanya ya. Kalian lihat ini berpasangan atau tidak ya. Taunya berpasangan atau tidak yaitu kalian lihat kelompoknya ada satu atau ada dua. Biasanya kalau berpasangan itu contohnya ada kata-kata sebelum dan sesudah gitu ya. Atau mungkin dengan dan tanpa ya, seperti itu. Pokoknya kelompoknya sama ya, kelompoknya sama ya. Nah, ini rumusnya ya. Kalau kelompoknya satu sampel, rumusnya ini ya, MD per akar sigma XD kuadrat per N kali N-1 ya. Kemudian keterangannya sudah saya fotokan ya. Nanti silakan dibaca lagi. Kemudian kalau untuk sampel yang tidak berpasangan, maka rumus yang kita pakai yang ini ya. Bukan yang tadi, tapi yang ini ya. Jadi beda rumus ya. Nah, bisa pakai ini, bisa juga pakai ini ya. Kalau ini S gabungannya adalah ini. Ya. Kemudian setelah itu seperti biasa, hasil T yang kita dapatkan ini ya, kita sebut dengan T hitung, akan kita bandingkan dengan nilai T tabel. Ya, T tabel. Kira-kira dia ada di daerah mana gitu ya. Paling gampang itu adalah melihat di kurva ya yang tadi
ya, yang sebelumnya seperti biasanya. Kalau T hitungnya ada di daerah putih, maka berarti artinya adalah H0-nya diterima. Kalau dia ada di daerah arsiran, artinya adalah H0-nya ditolak. Atau bisa juga kalian menggunakan kriteria yang ini. Ya. Uji pihak kanan, H0-nya diterima kalau T hitungnya ada di tengah-tengah. Ya. H0-nya ditolak jika T hitungnya ada di sebelah kiri atau di sebelah kanan ya, di daerah arsiran. Ya, sama aja. Ya, ini juga ya udah sering saya jelaskan berkali-kali ya, sama semua. Setelah itu kalian ambil kesimpulan ya. Kesimpulannya apakah menerima ataukah kalian menolak H0. Nah, setelah itu artikan ya. Nah, artikan ini yaitu sesuai soal atau pertanyaan penelitian ya. Misalkan tentang apa ada perbedaan atau tidak antara sebelum pemberian obat dengan sesudah pemberian obat. Maka kesimpulannya adalah ada perbedaan setelah pemberian obat. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kalimatnya bikin aja sesuai soal ya. Udah sering dibahas ya ini ya. Kemudian untuk contohnya untuk uji sampel berpasangan. Nah, itu saya kira di PPT-nya juga udah cukup jelas ya, di video yang barusan saya kirim juga insya Allah jelas ya. Kalimatnya nggak ada yang ini, tapi nanti kalau ada yang masih kurang jelas atau kurang paham, boleh ditulis lagi di grup ya, di WAG, nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Sementara saya lihat cukup jelas dulu. Nah, kemudian untuk contoh sampel yang tidak berpasangan. Nah, di situ kita peroleh ada tabel ya, tabel jumlah. Di situ ada sedikit kekeliruan ya. Di situ kan ditulisnya kelas kontrol, kelas eksperimen, kemudian di atasnya sini adalah sigma X dan sigma Y ya. Harusnya ini adalah kelas kontrol X, kelas eksperimen Y. Kemudian di sini adalah sigma X ya. Jadi jumlah X ya. Udah saya jelaskan juga di Excel-nya ya, cara menghitungnya. Ini adalah jumlah X, ini adalah jumlah Y ya. Kemudian ini adalah jumlah X kuadrat ya. Jadi bukan ini dikuadratin, tapi masing-masing X-nya dikuadratin ya. Itu selalu diulang-ulang ya. Dan kadang masih ada aja yang salah ya. Tuh, jadi X-nya dikuadratin dulu baru dijumlah. Begitu juga dengan Y ya. Y-nya dikuadratin dulu baru dijumlah ya. Nah, itu adalah hasil angka yang ada di situ, itu adalah sigma X kuadrat dan sigma Y kuadrat ya. Cara menghitungnya ada di Excel. Nanti kalian bisa boleh menghitung pakai Excel, boleh juga pakai kalkulator HP ya, seperti itu. Nah, kemudian cara-cara yang di bawahnya saya kira tinggal masukin rumus ya. Sama di PPT saya kira udah cukup jelas juga. Kalau ada yang belum jelas boleh tanya lagi ya. Oke, itu dulu. Nanti next kita sambung lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum.